Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam Ibu Mia. Wah, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik dan bahagia tentunya. Subhanallah. Untuk Mbak Fitri, sebelum minta maaf ya. Dengar-dengar nih, Bu Fitri itu mencari saya dari kemarin. Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Mau menyampaikan apa nih, Bu? Betul nih Bu, saya dari kemarin cari Bu Mia karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Oh, seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan juga, saya minta maaf banget ya Bu Fitri, karena nanti mungkin saya tidak punya banyak waktu untuk mengobrol sama Ibu, karena memang waktu saya itu apa namanya sibuk banget, banyak urusan yang harus saya selesaikan. Mungkin saya bisa menemani Bu Fitri untuk melakukan coaching sekitar 10 sampai 15 menit. Tidak apa-apa ya Bu Fitri ya? Tidak apa-apa Oke, Ibu. Terima oke. kasih sekali atas kesediaan waktu dari Bu Mia yang sudah Oke. ada untuk saya. Iya, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong nih Bu Fitri, apa sih yang ingin Ibu sampaikan sama saya? Saya jadi penasaran loh. Jadi begini Bu, ini terkait tentang pembelajaran literasi dan numerasi di kelas 5 di sekolah saya Bu, karena kebetulan saya itu kan mengajar kelas 5. Mhm. Nah, saya perhatikan di siswa di kelas saya itu masih rendah kemampuan dalam literasi dan numerasinya. Sedangkan literasi dan numerasi itu kan akan diujikan dalam ANBK bulan kalau nggak salah antara September sampai Oktober atau mungkin November tahun ini, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Fitri ya. Iya, Nah, berarti kalau saya garis bawahi sih sebenarnya permasalahannya pada numerasi ya yang mungkin harus dilakukan setiap hari karena memang harus ada pembiasaan-pembiasaan untuk mempersiapkan UNBK seperti itu ya Bu Fitri ya. Nah, iya betul sekali, Bu kemudian Mia. kira-kira nih kalau boleh saya garis bawahi itu Bu Fitri apa namanya dalam percakapan ini Bu Fitri ingin melakukan apa seperti itu? Saya ingin ada tahapan bagaimana membuat siswa kelas 5 itu paham tentang soal literasi dan numerasinya, Bu. Jadi sebagian besar setelah saya amati itu siswa kelas 5 masih belum menguasai bentuk soal. Kan bentuk soalnya panjang nih, soal cerita. Nah, Hmm. dari soal cerita itu siswa kelas 5 itu masih belum memiliki kemampuan untuk menganalisis soal. Ini soalnya harus dikerjakan dengan cara apa dan bagaimana. Mungkin kalau literasi itu tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah ketika anak SD, kemudian rentang kelasnya kelas 5 bertemu dengan soal cerita, bentuknya kemudian numerasi itu kan mungkin sangat membingungkan begitu, Bu. Oh, iya betul. Karena memang untuk kedepannya harus ada soal AKM ya Bu, yang penuh dengan cerita-cerita yang panjang lebar ya, seperti Betul itu. sekali. Nah, untuk Bu Fitri, kira-kira nih ya, Ibu itu mengharapkan perubahan seperti apa sih agar anak-anak bisa memahami akan hal itu dalam numerasi ini? Saya itu menginginkan anak itu paham dulu, paham bagaimana cara penyelesaian masalah dalam soal literasi maupun numerasi. Tetapi saya lebih menitik beratkan di sini soal numerasinya, karena kemampuan dasar dari kelas 2 kemudian naik ke kelas 3 ke kelas 4 itu kan kita tidak tahu karena kita kan tidak mendampingi dari setiap tahunnya. Hanya saya bertemu siswa tersebut kan di kelas 5 kemudian langsung ada ANBK. Seperti itu. Mungkin perubahan yang akan saya lakukan ya tetap melakukan pelatihan-pelatihan secara mandiri seperti itu, Bu. Berarti dengan kata lain, kalau misalkan yang tadi Bu Fitri harapkan seperti itu, otomatis berada di level 10 ya Bu Fitri ya? Iya, betul sekali harapannya sih seperti itu saya. Betul, tapi, saya yakin karena memang Bu Fitri juga memiliki harapan seperti itu, berarti posisinya itu sekarang sampai di level mana tuh, Bu? Kalau kita berbicara level ya Bu, kalau rentang levelnya ada Mhm. 1 sampai 10, kemudian pencapaian level terbesarnya ada di angka 10, saya itu masih ada berada di level 5 Bu untuk saat ini. Mmm.
Oh, berarti berada di level 5 ya? Berarti Iya, memang tengah-tengah, berarti memang banyak sekali yang harus ada perubahan-perubahan seperti itu ya? betul Lantas sekali. kira lantas kira-kira sekarang ini Bu, untuk meningkatkan dari level 5 ke level berapa yang Bu Fitri inginkan? Apa langsung Kalau level 10, apa gimana? Wah, kalau untuk pencapaian level 10 itu terlalu tinggi ya, Bu. Karena Oke. saya juga mendapat siswanya kan peralihan dari kelas 4. Kemudian harapan saya sih naik levelnya itu yang tidak terlalu tinggi dulu lah, Bu. Yaitu di level posisi 7. Itu mungkin sudah sangat luar biasa bagi saya. Karena Ah, level level 7 itu kan agak naik 2 tingkat ya, Bu, ya, naik 2 ya. tingkat, kemudian harapan saya ketika sudah naik 2 tingkat, berarti sudah ada pencapaian bagaimana siswa itu sudah paham menganalisis soal minimal, Ah, mengetahui bagaimana penyelesaian soal literasi dan numerasi, seperti itu. Apalagi sekarang, pengerjaan ANBK kan mandiri, satu anak itu berhadapan dengan satu laptop begitu, Bu. oh, iya. Berarti ada kenaikan 2 tingkat lah yang dari Ibu Fitri harapkan ya. Iya, Bagus betul sekali sekali. Bu. Ya. Terus nih untuk mencapai tingkat yang Bu Fitri inginkan nih ya, kira-kira aja nih, Bu Fitri itu ingin melakukan atau menciptakan perubahan yang seperti apa? Saya ingin melakukan perubahan yang menginginkan anak itu memahami soal literasi dan numerasi. Tentunya perubahan itu tidak serta-merta langsung berubah, Bu. Semua itu butuh proses. Dan proses saya yang akan saya lakukan adalah prioritas utamanya pada melakukan bentuk variasi soal. Akhirnya guru sendiri yang membuat variasi soal literasi dan numerasi sehingga siswa itu terbiasa berlatih mengerjakan soal literasi, kemudian soal literasi sama numerasi sehingga pada saat ANBK siswa itu sudah tidak merasa takut dengan bentuk soal yang mungkin terlalu panjang karena bentuknya soal cerita seperti itu. Berarti dengan kata lain Bu Fitri ingin melakukan, uji literasi sama numerasinya ya? Iya, Nah, betul sekali. kira-kira nih Bu Fitri, untuk mencapai mencapai yang seperti Bu Fitri inginkan, ini apa namanya ya, berarti kan tadi Bu Fitri pilihannya ada 2 ya? Ada 2 Iya. ya, berarti antara antara literasi sama numerasi itu. Kira-kira, hal apa yang bisa nantinya menciptakan anak itu cepat menangkap seperti itu? Untuk menerima dengan apa yang Bu Fitri inginkan, seperti itu? Kalau, indikator anak bisa menerima atau tidak itu tergantung bagaimana kita atau saya sebagai guru kelasnya ya Bu, terutama dalam pendampingan. Otomatis guru kelas 5 itu kan mendampingi siswa kelas 5 sampai selesai dalam proses ANBK. Kemudian hal yang saya lakukan adalah yang pertama tentunya memberikan soal evaluasi berupa literasi dan numerasi. Setiap hari seperti itu. Mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Kemudian melakukan simulasi. Simulasinya sudah mulai tidak mengerjakan soal lagi, tetapi simulasinya langsung dengan menggunakan perangkat. Kita menggunakan laptop, kemudian di dalam laptopnya sudah tersedia soal-soal. Kemudian untuk tambahan lagi agar bisa menguatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, maka yang saya akan lakukan adalah membuat Google Form. Google Form yang disesuaikan dengan tentunya kisi-kisi ANBK, literasi dan numerasi. Sehingga dari Google Form itu saya pribadi mendapat support atau bantuan dari orang tua untuk bisa mengawasi siswa atau bisa mengawasi anaknya ketika mengakses soal literasi dan numerasi itu melalui HP begitu, Bu. Oke. Berarti dengan kata lain Bu Fitri tadi menginginkan segala sesuatunya juga terpantau sama orang tua ya, Bu, ya? Betul, Nah, Bu. kalau misalkan di sekolahnya, Ibu butuh enggak, maksudnya teman untuk melakukan support juga sama Ibu? Sangat dibutuhkan sekali ya, Bu, karena di kelas saya itu kelasnya gemuk, jumlahnya 32 siswa, sehingga ketika
anak itu menggunakan satu laptop, kemudian laptopnya terkendala masalah, itu akan sangat memberatkan apabila dipegang oleh guru kelasnya sendiri, tentunya saya. Maka saya butuh berkolaborasi, tentunya sebelum berkolaborasi, saya izin dulu kepada kepala sekolah, meminta bantuan dengan rekan guru yang tentunya paham IT, sehingga bisa saling bantu-membantu begitu. Karena dalam prakteknya satu kali masuk itu dalam lab, kalau di saya itu perpustakaan bisa menjadi lab, Bu. Di Mmm, perpustakaan digital namanya, keren sekali. keren Kemudian keren. satu satu sesi itu bisa 15 anak yang masuk, kemudian di situ saya butuh pendampingan 3 atau 4 guru untuk mendampingi. Jadi memang saya butuh berkolaborasi dengan guru, ya mungkin guru kelas tinggi antara kelas 4, kemudian kelas 6, kemudian guru yang paham IT, seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu rencananya. Nah, kira-kira nih dari perencanaan Bu Fitri tadi, pengen merealisasinya itu kapan? Direalisasikannya kapan kira-kira yang seperti Bu Fitri mau? Yang saya inginkan direalisasikannya itu setelah bulan Agustus ini ya Bu, berarti lebih tepatnya minggu pertama di bulan September, karena mengingat kemarin Agustus itu kan banyak kegiatan sehingga banyak pembelajaran yang mungkin sempat terhenti begitu karena banyaknya karnaval dan lain sebagainya, sehingga saya akan memulai lagi, ini sedang mengumpulkan soal, membuat Google Form, akan dimulai lagi pada bulan September gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti semakin cepat semakin baik ya Bu Fitri ya. Iya betul karena Betul. memang harus segera dilakukan. Nah, oke Bu Fitri, kira-kira nih dari percakapan ini apa sih yang Bu Fitri dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini adalah saya merasa lega karena saya mendapatkan teman yang bisa berbagi dengan permasalahan saya. Mhm. Kemudian saya akhirnya mendapatkan solusi. Langkah apa yang seharusnya saya lakukan, kemudian berkolaborasi dengan siapa saja saat saya akan melakukan sebuah perubahan, tentunya perubahan pada pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah saya. Gitu, Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu Fitri. Jadi Ibu sudah mempunyai gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan dalam proses belajar ke depannya. Cakapan di sini kita akhiri dulu karena memang waktu saya terlalu banyak untuk apa namanya memenuhi kebutuhan yang lain Bu Fitri. Untuk waktu ini kita sudahi dulu ya Bu Fitri. Saya minta maaf sebelumnya dan saya ucapkan terima kasih Bu Fitri karena Bu Fitri sudah mau mencurahkan isi hatinya kepada saya. Terima kasih ya Bu Fitri ya. Saya juga berterima kasih pada Bumia. Akhirnya saya berani mengutarakan apa sih yang ada di dalam hati saya. Kemudian harapan-harapan terbesar saya itu apa. Tentunya saya juga berharap semua ini kebaikannya akan berpusat atau menitik beratkan pada kesuksesan siswa. Begitu ya, Bu. Iya siap. Siap, bagus sekali Bu Fitri, luar biasa. Saya mohon izin dan minta maaf ya Bu Fitri karena saya harus ke tempat lain karena memang harus melaksanakan tugas yang lain. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu Mia. wabarakatuh. Udah Bu Fitri, Ini berarti langsung ya? langsung ke aku. Iya, pas ini 15 menit soalnya. Oke, siap. Pas banget ya berarti ya. Luar Ya. biasa, mantap. Oke, Bu Fitri. Sekarang gantian monggo Bu Fitri yang jadi proses. Sudah siap Ibu Mia? Bentar, saya ambil napas dulu. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mia. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar Ibu Mia? Alhamdulillah baik. Bu Fitri gimana? Baik. Baik. Saya juga alhamdulillah baik nih Bu. Baik dan tentunya kita harus bahagia ya Bu ya. Ya, harus selalu. Harus. Yes. Maaf nih Bu Mia, dengar-dengar nih dari teman saya. Katanya Bu Mia itu mau menyampaikan sesuatu hal sama saya. Betul begitu Bu?
Betul banget Bu Fitri. Sebenarnya dari kemarin saya juga udah mencari Bu Fitri ya, tapi alhamdulillah untuk hari ini masih diberikan kesempatan ketemu sama Ibu karena memang saya ingin menyampaikan sesuatu sama Ibu. Baik, oke Bu, silahkan apa yang mau disampaikan. Namun sebelumnya saya minta maaf pada Bu Mia apabila nanti durasi ngobrol kita itu tidak panjang, hanya ada sampai 15 menit lah katakanlah untuk kita mengobrol. Jadi apa nih yang ingin Ibu sampaikan ke saya? Begini loh Bu Fitri, ini terkait dengan rekan guru saya yang ada di sekolah. Saya perhatikan itu setiap hari, semakin hari tidak ada perkembangan apapun dengan pembelajaran. Ya, apa namanya, beliau-beliau itu hanya menggunakan metode-metode yang cuma satu ya, yaitu metode ceramah. Sementara kita semua kan tahu kalau misalkan kita memang hidup di zaman yang sudah modern seperti ini, yang otomatis zamannya itu juga sudah berubah dengan sangat meningkat dan juga pesat. Sementara di sekolah saya itu guru-guru senior itu tidak mau melaksanakan perubahan, Bun. Jadi hanya mengandalkan metode itu saja. Jadi kan sepertinya kurang bervariasi seperti itu, Bu Fitri. Ya, betul ya Bu ya. Jadi kalau saya garis bawahi itu permasalahan Bu Mia adalah pembelajaran yang monoton dari Mhm. guru-guru senior, begitu ya Bu Mia? Iya betul, Bun. Berarti kayak kurang bervariasi dan juga medianya juga yang digunakan hanya itu-itu saja, seperti itu, Bu. Pokoknya model lama banget lah, jadul kalau boleh dibilang mah. Seperti itu, Bu. Betul sekali. Mhm. Kemudian apa ya namanya, gangguan yang Ibu rasakan itu seperti apa Bu? Pada saat ketika teman Ibu atau senior Ibu itu melakukan pembelajaran yang monoton. Itu hambatan atau gangguan yang Ibu rasakan itu seperti apa? Kalau hambatannya sih kayaknya beliau-beliau itu kurang bervariatif aja, Bu. Jadi, apa ya, saya itu ingin, mendapatkan banyak perubahan gitu ya, Bu, dari pembelajaran di sekolah, khususnya dalam, menyampaikan materi-materi yang kan, sekarang bisa tuh misalkan Bapak Ibu guru menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain, apa bisa mulai dengan video atau PPT, itu seperti itu, Bu. Ya. Jangan menggunakan ceramah terus seperti itu loh. Jadi kurang bervariatif gitu. Berarti itu merupakan suatu hambatan atau gangguan yang Ibu rasakan selama ini ya, Bu, ya. Ya. Kemudian, kalau dari rentang 1 sampai 10 atau bisa dikatakan dari skala 1 sampai 10, di Mhm. mana posisi Ibu sekarang tentang tanggapan, senior yang masih menggunakan pembelajaran monoton? Ini Bumi ada di skala berapa nih antara 1 sampai 10? Iya nih Bu, kalau misalkan melihat seluruh guru kan kebetulan kalau di SMP kan banyak ya Bu gurunya ya, berarti 2 kali lipat atau 3 kali lipat di SD ya Bu ya. Itu kalau dilihat-lihat itu karena antara guru senior dengan yang masih baru seperti masih muda itu kebanyakan guru seniornya. Jadi kalau dilihat dari nilainya itu sekitar berada di posisi level 5 seperti itu Bu. Karena memang kurang bervariatif aja seperti itu. Nah, betul ya Bu, berarti Ibu masih ada di level 5. Nah, Iya. kemudian dari level 5 ini rencana akan naik level berapa nih, Bu? Ya kalau saya sih kepengennya ya Bu, tidak mungkin langsung ke nilai 10 ya, karena terlalu tinggi sekali. Untuk mendekati ke angka 9 pun itu kayaknya masih susah. Jadi tidak usah terlalu tinggi lah, setidaknya 2 tingkat ke depan ke atas seperti itu Bu. Kalau tadinya dari 5 bisa kan ke nilai 7 seperti itu. Dari level 5 ke level 7. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan, tetapi para senior juga bisa melaksanakannya dengan baik. Seperti itu Bu. Ya, luar biasa. Kemudian dari tadi kan level 5, kemudian naik level 7 ya, Bu. Iya. Apa sih kekuatan Ibu dalam mencapai level 7 itu nanti? Kekuatan yang dimiliki Bu Mia itu apa untuk sampai pada level 7 begitu? Sebenarnya sih Bu, kalau boleh jujur saya juga lagi pusing nih memikirkan akan hal itu. Kira-kira nih rencana atau tindakan yang ingin saya perbuat itu apa gitu. Tetapi mungkin saya itu ingin mengadakan kegiatan seperti kayak monitoring, terus pendampingan individu antara saya dan juga rekan saya dengan cara face to face seperti itu Bu, biar ada umpan balik ya, bergantian seperti itu.
Seperti itu Bu Fitri. Iya. Kemudian dari hal yang tadi disampaikan Ibu, apa strategi Ibu untuk mencapai prioritas yang tadi Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan mencoba yang pertama otomatis saya harus konsultasi dulu sama kepala sekolah. Kemudian kalau kepala sekolah saya misalkan memang jam terbangnya lagi banyak ya Bu, saya ke walinya atau wakil kepala sekolahnya, kemudian juga ke bagian kurikulum juga, itu seperti itu. Untuk mencoba membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal kegiatan materi pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang lebih bervariatif seperti itu. Ya, betul ya. Lantas kalau sudah ada target untuk mencapai prioritas, kemudian bagaimana jangka waktu dari Ibu Mia itu untuk mencapai strategi yang sudah diprioritaskan itu, Bu? Kalau jangka waktu sih kepengennya berkelanjutan ya Bun, karena kalau pembelajaran yang baik itu kan yang berkelanjutan, bukan di jangka waktu 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Karena ini juga ikutnya pembiasaan-pembiasaan yang nantinya akan kami lakukan supaya banyak Bapak Ibu guru yang senior juga mengikuti kegiatan pembelajaran itu yang bervariatif dengan menggunakan metodenya jangan hanya ceramah seperti itu Bun. Nah, Jadi anak-anak bisa menangkapnya dengan baik seperti itu. itu kan berarti ada rencana aksi dari yang akan Bu Mia terapkan begitu ya, Bu ya? Betul. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu tentang pembelajaran yang seharusnya dilakukan itu lebih variatif? Komitmennya apa nih, Bu? Komitmen dalam hati Ibu tuh seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau bicara komitmen ya Bu ya, eee, saya itu ingin kegiatan pembelajaran ini tuh jangan hanya saat ini aja. Jangan saat, apa ya namanya, saya melihat 1-2 orang, terus saya mengadakan monitoring atau pendekatan, dibantu dengan rekan guru yang sudah membiasakan dengan menggunakan pembelajaran yang bervariatif, tetapi saya komitmennya itu kepengen berkelanjutan. Jadi jangan hanya sampai di sini, tapi nanti sampai anak-anak itu ke tahap selanjutnya atau sampai kelas 9 karena di SMP kan memang sampai kelas 9 seperti itu. Nah, betul sekali ya, Bu. Kemudian, dari komitmen tadi nih, Bu, kita berbicara tentang siapa dan apa sih yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmennya Ibu itu? Siapa saja atau butuh bantuan siapa aja nih untuk menjaga komitmen Ibu? Yang jelas kalau untuk menjaga atau bantuan ya Bu ya, yang berkaitan sama bantuan yang saya butuhkan itu ya, yang jelas support dari teman-teman. Karena dengan adanya support dari teman-teman, saya juga bisa melakukan kolaborasi juga Bu, khususnya sama Bapak Ibu guru yang memang sudah terbiasa melakukan pembiasaan kegiatan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Apalagi untuk mendekati Bapak Ibu guru yang senior itu tidak mudah Bu Fitri. Jadi ya kepengennya kita berkolaborasi gitu. Kalau misalkan kita sendiri kayaknya kurang mampu. Namun kalau misalkan kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman atau rekan-rekan yang sudah membiasakan diri dengan menggunakan pembelajaran bervariatif, itu akan lebih cepat beliau-beliau terima. Namun tidak luput juga, saya juga harus minta izin dari kepala sekolah karena kegiatan apapun yang berkaitan dengan sekolah, ya saya juga harus izin sama pimpinan seperti itu. Ya, betul ya, Bu ya. Terus kemudian yang selanjutnya dari penjelasan Bu Mia tadi, maka Bu Mia itu kan akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat tentunya ya, Bu. Iya. Dari bentuk kolaborasi itu dan bentuk penerapan pembelajaran yang mungkin lebih pada era digitalisasi, tidak monoton, menurut Ibu akan lebih cepat terrealisasi yang mana, Bu? Kalau jangka waktu kalau bisa sih secepatnya ya Bu ya tadi kalau misalkan melihat waktu. Nah untuk menuju kesuksesan itu saya lebih memilih dengan cara monitoring Bun. Memonitoring dengan dibantu sama rekan-rekan yang lain yang biasa melakukan kegiatan pembelajaran bervariasi. Itu seperti itu. Nah, baik Bu, dari percakapan kita nih Bu, yang kita sudah mulai berjalan ini, Hmm. eh,
ukuran keberhasilan dari coaching kita kali ini tuh apa, Bu? Ukurannya dari coaching kita itu, saya jadi, apa ya Bu, lebih semangat ya, saya semangat untuk menaikkan level. Yang tadinya berada di posisi 5 ya, jadi akan saya coba naikkan menjadi ke posisi 7, setidaknya 2 kali meningkatnya lah, jangan kalau misalkan harus ke 10 itu kayaknya terlalu berat tantangannya, jadi 2 tingkat sajalah di level 7 untuk melakukan monitoring dan kolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dan melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Bu, Ibu sekarang sudah memiliki gambaran tentang kenaikan level berapa sih yang akan Ibu capai, kemudian gambaran tentang sebenarnya pembelajaran yang menarik untuk siswa itu seperti apa dan bagaimana. Betul begitu Bu? Betul Semoga banget. apa yang sudah direncanakan oleh Bu Mia tadi itu bisa berhasil, Amin. kemudian bisa sukses dalam melaksanakan Amin. kolaborasi serta komitmen bersama guru-guru yang lain yang ada di SMP. Jangan lupa nanti saya diceritakan kembali keberhasilan apa saja yang sudah dicapai oleh Bu Mia Yes. melalui kenaikan level dan bentuk kolaborasi serta komitmen yang lain bersama dengan guru SMP 1 Adiwerna ya Bu, begitu. Iya, siap, siap. Semoga di lain kesempatan kita bisa melakukan coaching lagi tentunya dengan pembahasan yang menarik gitu ya Bu. Amin. Iya, siap. Oke, terima kasih ya Bu Fitri. Saya jadi lega loh Bu, karena sudah mencurahkan unek-unek saya melihat kegiatan Bapak Ibu guru senior yang melakukan pembelajaran monoton hanya menggunakan metode ceramah seperti itu. Dengan adanya apa namanya coaching seperti ini Bu Fitri, saya jadi merasa lega. Jadi saya merasa apa ya? Ternyata dengan coaching seperti ini saya jadi menemukan ide-ide baru atau hal-hal apa yang harus saya lakukan seperti itu. Terima kasih banyak Bu Fitri, terima kasih juga atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Mia. Semoga di lain waktu kita bisa saling berbagi cerita, bisa saling menginspirasi, tentunya menebarkan semua hal-hal yang baik. Ya, Maaf nih, karena saya ada janji dengan yang lain, kemudian juga waktunya sudah cukup. Saya ya. mohon undur diri, Oke. kemudian saya minta maaf apabila dalam percakapan kita tadi tuh ada kata-kata yang kurang mengenakan buat Ibu Mia. Ya. Oh tidak Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri, terima kasih.